Pemirsa sekalian dan juga penonton di studio, kita datang kembali dan berjumpa dalam acara Talk Show Kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo hidup sehat. Kembali bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya. Saya Dr. Sheila Salsabila. Dan Dr. Vito, hari ini topik perbincangan kita adalah asam urat. Mungkin pemirsa di rumah dan penonton di studio udah nggak asing lagi ya dengan penyakit asam urat ini. Dan kita juga akan ngebahas, dok, apa sih hubungannya asam urat dengan batu ginjal? Penting banget tuh, supaya pemirsa juga pada tahu dan hati-hati jangan sampai terkena penyakit ini. Karena asam urat ini penyakit yang sebenarnya banyak ditemui dan banyak orang mendiagnosis dirinya sendiri. Datang-datang sudah bilang, wah ini pegal-pegal, ini kayaknya asam urat. Dia bilang, oh ini punggungku sakit asam urat. Sakit kepala juga asam urat. Jadi semuanya asam urat. Nah, coba kita lihat orang-orang mana saja yang pernah terkena asam urat. Ada dalam tayangan berikut ini. Oh, ini adalah Presiden Amerika ke-6, Benjamin Franklin. Udah lama sekali ternyata udah ada asam urat juga. Jared Leto. Jared Leto. Wow, aku ngefans banget nih sama Jared Leto. Tapi dia asam uratan loh. Asam urat ya ternyata, dok. Dan ternyata ini sudah diketahui banyak orang. Dan juga Presiden Korea Utara juga sudah terkena juga asam urat katanya begitu. Ya, jadi banyak banget dan ini dari mana-mana ya, dok ya, dari negara macam-macam juga terkena asam urat. Ya. Nah, kita sudah mengundang Dr. Ari Faryalsyam, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang, dokter. Dok, kita lagi ngomong mengenai asam urat, dok, ini. Asam urat ini kan banyak orang tadi kita udah bilang mendiagnosis dirinya sendiri ya, dokter ya. Pasti dokter punya pengalaman soal ini juga. Ya, jadi saya mesti lurusin dulu nih. Setiap orang itu pasti ada asam urat. Jadi yang kita bicarakan ini adalah penyakit asam urat. Yaitu adanya peningkatan dari asam urat seseorang gitu. Jadi kalau kita bicara soal penyakit asam urat, itu mesti dicek dulu apakah memang kadar asam uratnya tinggi atau tidak. Jadi nggak bisa kita bilang pegel-pegel asam urat nih, nggak bisa. Karena kadang-kadang akhirnya pasien itu atau masyarakat itu mencari obat sendiri, datang ke toko obat. Ada nggak nih obat untuk asam urat? Dikasih ini obat ini. Padahal sebenarnya dia mungkin nggak ada masalah dengan asam uratnya. Kadar asam uratnya mungkin normal gitu loh. Nah, kita akan ngebahas lebih lanjut lagi nih mengenai asam urat. Tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan masyarakat mengenai hal ini. Sedikit punya sih. Pernah terakhir tahun kemarin itu hampir 8. Baru gejala tuh, sekitar 7. Untuk saat ini sih belum. Kaki saya tuh suka di jempol agak ngilu gitu. Biasanya di kaki saya, Mbak. Kayak orang kram gitu. Jadi kalau mau sebelum tidur atau sesudah bangun tidur tuh suka mati rasa gitu. Paling olahraga aja sih. Kalau minum obat kadang-kadang doang, paling seminggu sekali ada obatnya gitu. Terakhir sih saya obat dari dokter. Nah, jadi seperti tadi yang sudah kita ceritakan ya, Dokter Ari, ternyata masyarakat tadi sudah bilang bahwa saya asam urat karena pegel-pegel. Bangun tidur pegal-pegal asam urat. Minum obat sendiri kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak ya, dokter. Ya, tadi udah betul tuh bahwa dia bercerita asam uratnya 8. Asam urat 8 itu udah tinggi sebenarnya. Jadi ada tergantung lab, ada yang menggunakan kriteria 7, di bawah 7 ada yang 6,5 ya. Oke, kalau 8 itu memang udah tinggi ya. Kita patokan ngobatin juga kalau di atas 8 baru minum obat. Jadi kalau masih di bawah 8 dia atur dietnya aja. Nah, kalau dari yang semua itu memang kurang tepat ya menunjukkan gejalanya. Jadi sebenarnya kalau gejala asam urat yang kita bilang penyakit asam urat yang kita bilang gout arthritis itu mulainya itu memang di sini. Jadi di jempol kaki. Jadi jempol kaki ya. Nah, di sini nih pas. Itu gejala pertamanya itu. Biasanya serangan pertama pasien tuh jempolnya bengkak ya, di ujungnya ini bengkak, merah, nyeri, kesenggol juga sakit. Jadi kadang-kadang dia lagi enak tidur, kena selimut juga sakit. Senggol bacok enggak? Nah, ya kemudian ini timbunan dari asam urat ini ya, yang berlebih juga bisa di dengkul ya. Jadi dia bisa di dengkul, bisa di tempat yang lain. Tapi umumnya memang pada sendi-sendi kecil tadi. Tadi nggak mungkin dia ada di otot, makanya pegel-pegel mungkin ada hal yang lain. Dia bilang sampai nggak berasa kesemutan itu mungkin masalah persarapan gitu. Jadi ini mesti benar-benar masyarakat ya dengan gambar ini jelas. Gejala yang khas itu adalah pada jempol kaki ya timbul bengkak, nyeri dan kesenggol pun juga
sakit gitu dan kemerahan. Itu jelas itu tanda khas bahwa dia memang yang kita bilang mengalami serangan penyakit asam urat atau istilah yang kita medis kita gunakan tuh gout arthritis. Nah, itu yang kita bilang seperti itu. Nah, mungkin penonton di studio dan pemirsa di rumah juga pernah dengar nih, Dok, mitos-mitos yang beredaran bahwa asam urat itu nggak boleh dipijit. Itu sebenarnya gimana, Dok? Ya, sekarang sih kita begini aja, dalam keadaan nyeri, dalam keadaan bengkak segini, boro-boro dipijit. Kesenggol aja sakit. Nah, kesenggol dari selimut aja udah kesakitan. Memang sebaiknya jangan, karena ini kan jelas. Kalau untuk yang dipijit itu mungkin otot biasanya. Jadi kita misal membuat relaksasi segala macam. Karena ini problem utamanya itu di sendi. Ya kan? Di sendi salah-salah malah bisa terjadi infeksi. Ya dipaksa. Ini kan ada suatu peradangan dipaksa diurut malah jadi infeksi, malah jadi masalah. Nah, itu yang jadi memang harus menjadi perhatian. Betul, memang ini hati-hati. Tapi kalau ini problemnya di otot misalnya, nah bahagian dari pengurutan itu kan membuat relaksasi, membuat lemas otot kita, ya silakan kalau diurut. Tapi kalau untuk gout arthritis yang benar-benar serangan seperti ini memang tidak dianjurkan. Ini ya dokter ya, sampai kemerahan. Benar. Lagi jadi tanda-tanda radang tadi ya jelas. Ya bengkak, kemudian merah, ya kan nyeri, ya kan. Itu tanda-tanda khas dari, dan dia tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi dia tidak bisa menggerakkan jempolnya tuh naik turun nggak bisa. Kenapa ya? Karena lagi meradang di situ. Jadi sakit banget. Geraknya susah ya. Ini terutama juga bagi perempuan tuh susah dong kalau dia pergi keluar-keluar mesti harus pakai sepatu sandal yang udah dipilih-pilih. Ya. Biasanya serangannya ya lagi enak-enak tidur, nah, karena mungkin pas sorenya itu makan sate kambing misalnya, itu bisa salah satu cetusnya tuh jero-jeroan, malamnya dia kambuh asam uratnya, bisa sering terjadi seperti itu. Atau paginya kok jalannya pincang, kenapa lo pincang? Iya nih gara-gara semalam mungkin dia cerita makan jero-jeroan atau apa misalnya seperti itu. Oke, mungkin siapa yang mau bertanya soal asam urat nih? Oh ya, boleh nanya, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Ica. Usia saya 20 tahun, pekerja saya mahasiswi. Ya, yang ingin saya tanyakan, apa sih perbedaan asam urat dengan rematik itu? Perbedaan asam urat dengan rematik ya? Iya, kan itu ciri-cirinya hampir sama ya dok ya? Iya. Ya itu perbedaannya gimana sih? Oke, terima kasih Mbak. Silakan dok, ini emang sering tanya nih dok. Betul, terima kasih. Jadi tadi sekali lagi saya mesti luruskan namanya penyakit asam urat. Jadi sebenarnya itu bahagian dari penyakit rematik. Rematik itu meliputi sendi, otot, ya. Itu bahagian dari penyakit. Kalau kita bicara soal penyakit rematik itu ya tadi persendian, ya, kemudian tendon kita bilang, urat itu kita bilang, ya. Nah, itu bahagian dari itu. Nah, jadi penyakit asam urat yang mengenai pada sendi itu adalah bahagian dari penyakit rematik. Jadi itu apa namanya perbedaannya ya. Jadi bahagian jadi sebenarnya. Jadi kalau bicara soal penyakit asam urat yang ada di sendi yang saya bilang tadi gout arthritis itu adalah bahagian dari penyakit rematik gitu. Baik, mengenai makanan kita akan lihat makanan-makanan apa saja yang mungkin memicu adanya asam urat dan juga membuat asam urat ini menjadi momok dan penyakit. Kita saksikan setelah segmen berikut ini, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Lama juga sekitar 3 tahunan, 7 kurang sedikit lah, 7 kurang udah maksimal gitu, memang udah maksimal kan 7 ya, jadi 7 tuh udah ini banget gitu loh. Begitu tahu saya cek langsung asam urat tinggi, saya ke dokter dikasih obat, saya minum sekitar 1 minggu saya minum, ya lumayan, tapi kambuh lagi, saya akhirnya minum obat-obatan tradisional. Minum rebusan air sirih sama daun salam. Lebih efektif minum itu sih memang minum rebusan tradisional ya. Tapi saya juga diimbangi dengan obat dokter, tentunya nggak murni
tradisional. Saya seling-seling gitu, kadang juga pakai obat dokter gitu. Ya pola makannya otomatis saya langsung berubah ya. Karena kan memang yang kacang-kacangan itu saya memang hobinya tuh kacang goreng segala macam kacang gitu. Jadi memang agak dikurangin. Cuma sekarang-kadang minum susu kedelai juga sih. Enggak, saya biasanya langsung rendam air garam. Tangan sih ya, kalau lutut kan susah. Tapi kalau kita lebih sering jari-jari ini semua sepuluh-sepuluhnya tuh sakit gitu kan, ngilu itu hampir sepanjang masa setiap hari gitu ya. Paling jedanya tuh 3 jam, nanti kambuh lagi setiap hari itu. Makanya saya kalau begitu langsung saya pakai air garam aja, air hangat terus dikasih garam gitu, saya rendam aja. Itu agak berkurang sedikit. Jari-jari 10 jari sama lutut tuh kalau habis sholat juga kadang mau bangun terus suka susah gitu kan, dari duduk dari itu juga susah bangun gitu. Paling ini banget sih ya lutut sama jari-jari ini. Dok, saya mau tanya nih, kalau asam urat itu ada obatnya atau harus terapi apa yang supaya nggak kambuh-kambuh lagi? Apa harus saya mengurangi pola makannya, dikuranginya makanan yang berbentuk seperti apa, Dok? Terima kasih. Kembali lagi pemirsa dalam acara Ayo Sehat. Nah, tadi kita udah sempat lihat nih cerita dari salah satu penderita asam urat. Ya, kalau kita lihat makanan di depan kita ini, kan godaan-godaan yang sangat menggoda. Lihat kita ada babat, ada usus, ada ini kesukaan saya. Sebenarnya, tapi ini sih nggak terlalu. Yang ini nih yang paling menggoda banget nih. Aduh, apalagi pakai nasi hangat. Gimana Dokter Ari? Ya, jadi tadi jawab pertanyaan Ibu tadi ya, bahwa bagaimana bisa diobatin nggak? Bisa diobatin. Pertama memang tadi itu ya, kalau tergantung tadi kadar asam uratnya berapa. Saya bilang tadi kalau dia kadar asam uratnya di atas 8 itu ada obat-obatan. Jadi sifat obat dari untuk mengatasi penyakit asam urat ini 2 yang untuk sendi ya. Pertama adalah untuk obat yang mengurangi kadar asam urat. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi peradangan yang terjadi. Jadi 2 macam ini. Jadi tadi mesti tahu tuh Pak, masyarakat dan pasien-pasien yang mempunyai masalah penyakit mesti tahu itu fungsi obat itu apa. Tanya ke dokternya, ini buat apa nih dok? Nah sekarang setelah diobatin memang mesti jaga makan. Nah itu yang penting. Tapi kalau ini gimana nih jaga makannya nih? Lihat nih, bayangin ini gimana caranya jaganya. Jadi sebenarnya ini kita urut-urut dulu. Tadi yang memang yang nggak boleh nih tadi. Yang prinsipnya adalah makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar purin. Purin ini nanti akhirnya akan meningkatkan kadar asam urat. Bagaimana? Nah ini jero-jeroan seperti ini. Ini sayangnya memang dalam bentuk mentah. Kalau bentuk matang mungkin kita bisa tergoda ini ya, tapi ini kebetulan bentuknya mentah. Ini babat ya kan, jero-jeroan. Ini paling top lah ini. Jadi bisa jadi soto, waduh, nikmat sekali. Tapi mesti ingat tadi, ini yang bisa menyebabkan asam urat kita tuh langsung melonjak. Kemudian juga daging lemak-lemak. Ya seperti ini juga mesti menjadi perhatian kita nih. Kalau kadar asam urat kita udah di atas 7 tadi udah mesti mengurangin ini. Kalau enggak nanti terus akan meningkat. Ya kemudian, nah kadang-kadang itu tadi informasi tuh bagaimana dengan kacang-kacangan dok ekstrim. Nah sebenarnya kacang-kacangan itu sampai batas asam urat di atas di bawah 10 masih oke sebenarnya. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Kalau masih di bawah 7, 6 nggak ada masalah. Karena kacang-kacangan ini tuh sumber protein nabati, ya kan, kemudian ada unsur seratnya juga, ya kan, ada unsur vitaminnya. Ini kita butuhkan, ya kacang-kacangan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang bilang, waduh, saya nggak mau makan tempe. Kenapa? Takut nanti penyakit asam urat. Nggak boleh. Karena tadi sekali lagi, kalau kadar asam urat kita di atas 10, baru kacang-kacangan ini yang tidak boleh. Bagaimana dengan jengkol, ya kan? Nah, jengkol ini tadi yang jadi masalah adalah bahwa jengkol ini memang tadi nih, kalau sebenarnya kalau dilihat dari nilai gizinya dia ada karbohidratnya, ya kan? Kemudian ada unsur proteinnya juga, walaupun ini bilang masih bagian dari nabati. Kemudian ada seratnya, ya kan? Ada vitaminnya juga. Cuman masalahnya di jengkol ini ada yang kita bilang asam jengkolat dan sulfur. Sulfur inilah yang bikin bau. Kadang-kadang buang air besar kita juga jadi bau, ya kan? Kencingnya juga jadi bau, ya kan? Nah, hawa kita juga jadi bau, ya kan? Ya itu karena tadi sulfur tadi itu. Nah, asam jengkolat inilah yang bisa membentuk kristal di ginjal yang akhirnya bisa menyumbat, akhirnya bisa orang itu kita bilang keracunan jengkol. Ya, keracunan jengkol akhirnya ya harus
pertolongan dokter. Jengkolan jadi berarti ya. Betul. Jengkolan. Nah, Jadi jangan kalau sampai ini, Dok, kita udah penyakit asam urat, akhirnya kita juga jengkolan. Jadi ada dua. Nah, ini tadi Kalau ini, yang Dok. penting juga tadi saya bilang tadi. Sekali lagi, kalau memang tergantung kadar asam urat tadi. Kalau kadar asam urat kita masih di bawah 8, nggak ada masalah. nggak ada masalah ya, berarti Ya, boleh nih dimakan. boleh. Happy. Yuk. Oke, ya itu hal yang mesti diperhatikan. Pasti banyak pertanyaan masyarakat dan kita punya pertanyaan masyarakat yang mereka upload di laman media sosial kita di Facebook. Coba kita lihat pertanyaan berikut ini. Ya. Dok, mau tanya, kalau untuk asam urat, apakah diturunkan secara genetik dan yang menjadi pemicunya itu apa ya? Terima kasih. Oke, jadi yang diwariskan bukan cuma tanah, mobil, dan sertifikat berharga, tapi juga asam urat katanya. Ya, betul. Jadi memang ada faktor genetik. Jadi ini bicara soal ada artinya suatu kelainan yang dimana memang seorang itu walaupun misalnya makannya udah dijaga, tapi produksi asam uratnya berlebihan. Tapi sekali lagi tetap mesti jaga makan juga. Tapi nggak semua orang, sekali saya juga bilang, pasien-pasien yang orang tuanya kencing manis, itu anaknya belum tentu kencing manis kalau dia jaga makannya. Pasien-pasien yang orang tuanya memang karena penyakit asam urat, itu anaknya juga belum tentu kena penyakit asam urat. Yang penting adalah kita bagaimana menjaga agar itu juga tadi Bapak itu tadi ya udah Pak. Nah, anjuran saya tetap tadi mengurangi joro-joroan, seafood, ya makan-makan yang berlemak. Lebih baik memilih makanan daging putih. Daging putih itu apa? White meat. Ikan, ayam, dan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang penting sebenarnya, bagaimana kita bisa hidup sehat, juga terhindar dari penyakit asam urat. Ya, oke. Mudah-mudahan semua orang yang di sini terhindar dari asam urat. Nah, tadi berhubungan soal tadi jengkolan, yang makanan yang godaannya sungguh menggoda ini, tadi bisa mengganggu juga, membuat kristal di dalam ginjal, dan menyebabkan gangguan pada ginjal. Ngomong-ngomong soal itu, kita sudah akan mengundang Dr. Ahmad Budi Santoso, seorang spesialis urologi. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Baik. Mudah-mudahan sih nggak jengkolan kita. Mari dok. Kita tadi lagi asik ngomong asam urat sebenarnya. Ya. Lalu sekarang kita ngomong soal jengkolan tadi. Kan dokter Ari tadi sudah menyebut bahwa jangan sampai orang terkena asam urat lalu terkena juga jengkolan di mempengaruhi ginjalnya. Coba secara singkat dokter mungkin bisa memberikan insight buat masyarakat. Ya, jadi ginjal itu fungsinya adalah seperti mesin cuci itu, Bu. Mesin cuci. Ya. Seperti tadi dokter Ari bilang, di dalam diri kita tuh ada asam urat, ada kalsium. Ini ya, kalau gambaran. Ya, batu-batu kecil ini. Dia. Kalau dia jumlahnya sesuai dengan kadar normal tubuh, dia bisa dikeluarkan dari tubuh dengan bagus. Namun jika misalnya kadar asam uratnya meningkat, otomatis kerja ginjal juga akan semakin berat. Akan ada tumpukan mula-mula kecil, batu-batu kecil, tapi lama-lama akan menarik teman-temannya sehingga menjadi batu yang besar. Nah, kadar asam uratnya berapa tuh dok? Mungkin pemirsa di rumah sama penonton di studio juga penasaran nih dok, kadar asam urat yang udah bahaya dan menyebabkan batu ginjal. Biasanya sih di atas 8, seperti tadi dokter Ari bilang. Batu ginjal ini kalau sudah terkena, orang sangat menderita sekali. Kita lihat penjelasan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Sehat.